له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu ayat dari dalam Al-Qur'an, surah Al-Imran ayat 159. Al-Imran 159, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidal qalbi lan faddu min haulik." Artinya, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau Muhammad memiliki hati yang lembut, hati yang halus. Seandainya kamu memiliki hati yang keras, hati yang kasar, maka orang-orang akan menjauhi kamu, orang-orang tidak akan mendekati kamu Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat yang menjadi informasi Allah tentang struktural hati manusia. Kalau DKM kan ada strukturalnya, ada ketuanya, ada wakil, sekretaris, bendahara. Begitu juga hati Pak, ada tingkatannya. Struktural hati ada 4 di dalam Al-Quran. Nah, inilah yang kita mau bahas pada kesempatan berbahagia ini. Sebenarnya ada apa dengan hati manusia? Ada apa dengan hati kita yang sering galau, yang sering gelisah, yang sering gundah gulana, yang sering bimbang, berbolak-balik, bingung dan seterusnya. Nah, kalau kita buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 10, ya, di ayat lain, tadi ayat di Al-Imran 159 menginformasikan bahwa Muhammad, coba lembutkan hatimu Muhammad. Dan memang kenyataannya Nabi tidak pernah kasar, Nabi tidak pernah keras, ya. Walaupun di ayat lain keras kepada orang kafir, betul orang kafir, tetapi pada tahap kehidupan Nabi tidak pernah kasar, baik kasar ucapannya kepada istrinya, kasar kepada anaknya, kasar kepada tetangganya. Itulah Nabi SAW yang memiliki hati yang lembut. Nah, di ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya manusia ada penyakit. Nah, ini baru model hati ada 3. Ada namanya hati yang sehat, namanya qalbun salim. Ada hati yang sakit, namanya qalbun marid. Dan ada namanya qalbun mayyit, hati yang mati, hati yang gelap, hati yang hitam. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan hati, Pak? Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran disebutkan kata qalbun, disebutkan kata afidah, fuadun. Itu wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Afidah, fuadun, hati, 2. Kadangkala Allah menyebutkan kata lubun, ya, ulul albab, ya, itu. Kadangkala Allah menyebutkan kata sadrun, alam nashrah laka sadrak. Apalagi dalam surah An-Nas, allati yuwaswisu fi sudurin nas, hati manusia. Nah, sekarang yang pertama dulu, apa yang dimaksud dengan hati, Pak? Hati adalah kompas dalam diri manusia yang menunjukkan setiap gerak langkah manusia itu ditentukan pada kompas itu sendiri. Kompas, ya.
Baik buruknya perilaku manusia tergantung hatinya, Pak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan dalam hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu, kata Nabi, qalbu. Sesungguhnya di dalam diri manusia, jasadnya manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik pula lah seluruh amal perbuatan manusia. Sebaliknya, jikalau segumpal daging itu buruk, jelek, maka seluruh perbuatan manusia itu akan buruk juga. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang pertama adalah sadrun, dada, Pak, dada. Jadi tingkatan pertama, lapisan pertama hati manusia adalah dada. Itulah sebabnya kenapa kita dianjurkan berdoa, Pak, tangannya seperti ini. Jadi garis tangan, tapi tidak ada juga ketentuan. Cuma ulama mengajarkan garisnya tangan ini, garis tangan ini, Pak, disambungkan dengan tangan di sebelah. Ini garis limai. Mau berdoa caranya begini silakan, mau begini silakan, tetapi ada contoh para ulama-ulama sufi, ulama-ulama kita, dekatkan dengan dada kita. Kalau perlu pas bersambung dengan dada, bersambung dengan dada. Mau buka tangannya atau tidak, kalau perlu dia sejajar dengan dada kita kalau berdoa. Oke. Sadrun. Makanya Allah mengatakan, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah Muhammad hatimu sudah saya buka, saya lapangkan hatimu. Di ayat sambungannya ini ayat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di mana ada kesusahan pasti ada kemudahan, dan di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dua kali Allah ulang, berarti itu jelas. Dada ini adalah hati terluar. Itu kan terjemahannya ayat, allati yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan, iblis itu membisikkan di dada manusia bisikan-bisikan kesesatan. Kenapa bukan telinga dibisikkan setan, Pak, tapi dada? Bisikan itu di luar, Pak, bukan di dalam. Membisikkan dada kita karena pintu masuk di dalam hati adalah sadrun. Maka setan membisikkan dadanya manusia, sadrun, lapisan terluar, Pak. Yang kedua, lapisan yang kedua adalah kolbun. Nah, ini kolbun. Kolbun ini adalah sesuatu yang berbolak-balik, berbolak-balik. Kadang hari ini bilang iya, besok bilang tidak. Besok hari ini mengatakan merah, besok mengatakan kuning. Tidak ada prinsip istiqomah. Makanya itu kadang mungkin orang Bugis di sini taro ada, taro gau. Iya ada, iya gau. Satu kata, satu perbuatan. Itu prinsip orang Sulawesi, Pak. Karena kolbun ini, Pak, berbolak-balik. Apa doanya Nabi? Hei sahabatku, kau berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya Allah, wahai pemilik hati yang berbolak-balik, teguhkanlah hatiku pada agamamu ini. Saya meninggal dunia dengan agama Islam, saya tidak mau keluar dari agamamu. Penafsirannya begitu, Pak. Wa ta'atika, dan aku taat kepadamu. Teguhkanlah hatiku, karena berbolak-balik, Pak, ini hati. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang ketiga adalah fuad, afidah. Itu dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang wal afidah atau fuad. Inilah yang disebut dengan lubuk hati yang paling dalam. Inilah fuadun, tidak pernah bohong. Kalau kolbun tadi, kolbun ini tergantung. Kalau hari ini mau jalannya bengkok, mau jalannya lurus, kolbun, Pak. Kita ini kan cuma dua jalannya dalam Al-Quran, wahadainahun najdain, dua jalan, jalan lurus, bengkok.
wahadainahun najdain. Allah bilang, kau mau dapat hidayah yang lurus atau jalan yang bengkok, pergunakan hatimu, pergunakan akalmu. Ada potensi internal manusia. Jadi saya sebutkan potensi internal manusia inilah namanya 4 ini. Sadrun, hati; kolbun, hati; fuadun, hati; lubun, hati. Yang keempat nanti lubun. Apa kata Allah? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tempatnya bersemayam iman dan kesesatan, kekafiran dan keimanan ada pada kolbunya manusia, Pak. Jelas, kolbu yang membuat kita kafir, kolbun yang membuat kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoa, ya muqallibal qulub. Fuad. Apa itu fuad? Inilah fuad yang disebut dengan kebimbangan, kegoncangan, goncang. Ada kalanya, Pak, kita benar-benar berada pada titik terendah. Titik terendah, Pak. Mungkin ada orang istrinya meninggal, dipecat dari pekerjaannya, anaknya pakai narkoba, minum juga, pokoknya semuanya lah. Rumahnya mau dilelang, bayar utang, banyak utangnya. Kira-kira, Pak, tidak guncang ke kehidupan kita kalau begini? Mati nih Beneta, istri kita sudah mati, anak kita ditangkap polisi karena narkoba, yang satu lagi minum ballo, dipukul oleh orang sama orang. Ada utang tak ratusan miliar, rumah, gade, tanah, aset, kebun, semuanya dijual, empang dijual. Saudara tidak ada lagi yang mau omong kita. Nah, semua saudara menjauhi kita, saudara kandung kita, dia semua blokir nomor telepon kita. Kira-kira di mana lagi tempat kita bersandar kalau bukan sholat? Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah pada sholat dan kesabaran. Karena hanya Allah lah tempat untuk bersandar dan memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini Pak Fuad adalah lubuk hati yang paling dalam, goncang. Tapi apa kata Allah? Qalilum ma tashkurun. Sedikit sekali dari hambaku yang mau bersyukur dari atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Fuadun ini adalah kegoncangan, kebimbangan. Makanya, Pak, dalam Islam ada namanya sholat istihara, sholat minta pilihan. Dulu saya, Pak, ditanya oleh guru saya pesantren, besok atau lusa, ini Pak pembelajaran kepada kita semua, boleh diamalkan juga, boleh tidak. Kalau misalnya ada anak tak cowok, banyak kenalannya, contoh, sambil contoh saja pada diri saya. Tentu kita kalau anak muda mau menikah, 2-3 orang terbayang-bayang di pikiran kita yang mau dinikahi, semuanya terbaik. Bagaimana Ustaz Samil ya? Dulu jadi misalnya ada 5 cewek, 1 poluan, 1 bidan, 1 guru, 1 dosen, 1 ustazah, hafiz Quran misalnya, 5 terbaik semua. Maka apa kata guru ta? Kau sholat istihara, kau buka Al-Quran, baca Al-Quran. Apa ini sambil contoh saja. Contoh 1 nama muncul, misalnya namanya siapa? Misalnya si A. Kau baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, singgah, buka terjemahannya. Tiba-tiba kamu ingin singgah, wakaf, singgah pada ayat itu, buka terjemahannya. Kalau terjemahannya ayat itu jelek, buruk, tidak bagus, bercerita tentang neraka, bercerita tentang kesengsaraan, jangan pilih perempuan itu. Itu kata guru ta, kalau sudah sholat istihara. 5 perempuan ini ternyata di yang kelimanya ini terjemahannya bagus. Kami kita mengaji Al-Quran misalnya dibaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu, langsung singgah. Buka terjemah, apa terjemahannya ini terakhir ini ayat. Oh, ternyata berbicara tentang surga, berbicara tentang kebahagiaan. Maka insya Allah lamar nih cepat perempuan itu, insya Allah petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi dengan catatan sholat istihara dulu. Jangan main mengaji kalau tidak sholat istihara. Sholat meminta pilihan, karena hati kita goncang, bimbang. Nah, yang terakhir adalah lubun. Lubun ini adalah, inilah yang disebut dalam Al-Quran al-lub, atau rahasianya rahasia, atau paling dalamnya lah hati. Inilah yang menentukan antara dia dan Allah.
Tidak ada lagi yang berhak mengatakan, "Ai, neraka tempatnya itu." Bukan kamu Tuhan. Lubun yang menentukan, hatinya orang yang menentukan, Pak. Antara hamba dengan Tuhannya ada namanya rahasia. Kita tidak tahu, Pak. Ada orang mungkin dilihat biasa-biasa. Di masyarakat Timika ini mungkin pakaiannya lusuh, tidak pakai sandal, mungkin kurang rapi. Tapi kita tidak tahu ketika di sepertiga malam dia mengangkat kedua tangannya setelah tahajud, lalu kemudian menetes air matanya, lalu memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya ini tidak ada lagi tempatku untuk mengadu kecuali Engkau ya Allah. Nasibku seperti ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah." Selalu dia, "Ya Allah." Kita tidak tahu ada orang yang seperti itu yang luar biasa dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lubun itu, Pak, khusus untuk orang beriman dan orang bertakwa. Lubun itu tidak diberikan kepada orang yang kafir, orang musyrik, orang yang tidak beriman, orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka Al-Imran 129. "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Bahwa manusia ini, manusia lubun ini adalah orang yang selalu berzikir, mulutnya berzikir, hatinya berzikir, badannya. Kapan? Ketika dia berdiri, berjalan, ketika duduk, berbaring, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berdoa, "Ya Allah, tidak ada yang Kau ciptakan di dunia ini itu sia-sia, semua ada manfaatnya. Faqina adzabannar, maka tolonglah aku ya Allah, jauhkanlah aku dari siksa api neraka." Inilah lubun, adalah manusianya. Manusia adalah manusia yang terbaik. Sekian, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek. Udah bunyi ya? Bran. Udah bunyi. Udah bunyi. Bunyi kayak. Enggak dengar. Cek cek.